Selamat siang. Di sini saya sedang memperbaiki Magicom merek Philips dengan model seperti ini. Ini kerusakannya yaitu nasi selalu gosong. Bagaimana cara menanganinya atau memperbaikinya? Oke, kita tes dulu si Magicomnya, kita colokkan si kabel powernya ini. Dan kita lihat lampu indikatornya ini kondisi menghangatkan atau warm, dan ini kondisi cool. Kalau dipijit dia lampunya nyala. Nah, ini lampu merah warmnya juga nyala. Kalau dilihat secara indikator Magicom ini baik-baik saja. Untuk proses memasak nasi atau Magicom ini normal, tapi setelah beberapa jam atau dibesokkan nasinya gosong. Oke, apa penyebabnya? Ketika nasi sudah masak dan si lampu ini berpindah ke bagian penghangat, maka yang bekerja adalah elemen samping ini dan elemen atas ini. Ini yang menyebabkan si nasi gosong, karena temperatur elemen samping ini mengalami overheat atau kelebihan panas. Nah, ini juga mengalami overheat yang di elemen atas itu. Jadi garis besarnya, pada kondisi menghangatkan, ketika lampu warm ini menyala, terjadinya proses nasi gosong atau kering. Ini biasanya pada kondisi warm atau pada kondisi lampu penghangat ini menyala. Kenapa bisa overheat atau kelebihan panas di elemen samping ini dan elemen tutup atas ini yang mengakibatkan nasi gosong atau kering? Ini si kedua elemen ini dikontrol oleh yang namanya termostat, yang namanya komponennya itu termostat. Termostat ini mengalami kerusakan di mana nilai suhunya sudah berubah yang mengakibatkan nasi gosong atau kering. Oke, kita buka saja. Ini ada dua baut, dua lubang ini. Target kita yaitu membuka, mengganti termostatnya. Nah, ini bautnya sudah terlepas. Dan jangan lupa nanti untuk pemasangan ini jangan sampai terbalik. Nah, ini harus begini cara masangnya nanti. Setelah dua baut itu terlepas, kita cungkil saja dengan menggunakan obeng minus. Nah, kita cungkil saja seperti ini menggunakan obeng minus kecil. Oke, ini sudah terbuka. Untuk membuka termostat di Philips ini emang cukup susah. Agak susah lah. Jadi kita harus mengeluarkan si panci dalamannya. Dan ini yang saya tunjuk ini pakai obeng, ini adalah termostatnya yang kita harus ganti. Nah, untuk mencopotnya, kita harus membuka si pancinya ini dulu agar mudah membuka termostatnya, dan kita putar si panci ini seperti ini. Agar pancinya bisa terlepas, pertama-tama kita buka dulu si perkabelannya. Jangan lupa dipoto dulu ya si perkabelannya biar nggak lupa. Dan ini skrup ini kita buka juga, dua skrup ini. Nah, seperti ini. Nah, kita buka seperti ini.
Dan dudukan kabel termofuse juga ini harus dibuka. Dan kabel elemen ini juga dibuka, yang merah ini. Awas nanti untuk proses pemasangan jangan sampai terbalik atau lupa, harusnya dipoto dulu. Dan ini juga dibuka, yang ke kabel ke elemen itu. Nah seperti ini kita buka. Dan selanjutnya kita cari pengunci pancinya. Ini kunci pancinya, ini ada kuncinya. Kita cungkil saja pakai obeng minus. Oke, setelah kuncinya terbuka, kita putar si pancinya ke kiri. Nah, setelah ke kiri, kita tarik ke atas dan hati-hati jangan sampai kabelnya terputus. Nah, ini sudah keluar si pancinya, dan inilah termostatnya yang kita harus ganti. Oke, ini saya sudah siapkan sini termostatnya. Ini termostat lama, nilainya 80 derajat. Ini kemungkinan besar rusak. Dan ini penggantinya kita punya 81 derajat. Ya, ini kalau beli si kakinya berbeda antara kaki yang bawaannya dan ini yang baru. Jadi kalau dimasukkan ke soket ini, kaki yang baru ini tidak akan bisa masuk. Jadi sebaiknya kakinya harus sama si besarnya. Ya, ini kita mau pasang termostat baru ya. Ini sudah di skrup yang satunya, dan ini di skrup juga yang sebelah kirinya. Seperti dari awal saya bicarakan bahwa ini yang kaki ini yang baru, termostat yang baru itu tidak bisa masuk ke soket ini karena mungkin ini saya salah beli, untuk kakinya tidak diperhatikan. Jadi saya disolder saja seperti ini, dan disolder juga ini cukup aman. Oke, ini sudah dipasang, sudah dirapikan si perkabelannya. Bila Anda lupa dengan kabel tidak dipoto, Anda bisa lihat di sini si wiringnya atau perkabelannya seperti ini. Ini si kabel termofuse-nya sudah terpasang. Ini jalur kabel untuk ke elemen, dan ini tombolnya harus masuk ke saklar knob ini. Nah, ini kabel groundingnya yang kuning. Oh ya, saya lupa, ini untuk pemasangannya kembali pancinya ini diputar searah jarum jam, jadi putar ke kanan lagi. Tadi kan bukanya putar ke kiri dan putar ke kanan untuk memasukkannya. Oke, ini sudah selesai dan saya tidak videokan penutupannya. Dan kita tes menggunakan nasi, apakah gosong atau kering untuk nasinya. Ya, kita persingkat. Ini sudah masak nasi, sudah matang nasinya. Dan ini kondisi penghangat selama 3 jam. Ini si nasinya tidak gosong
dan tidak kering, berarti masalah sudah teratasi. Sekian dan terima kasih. Wassalam.